Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Rosalina. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 di Universitas Pasundan, program studi biologi. Kali ini saya akan membuat digital storytelling untuk memenuhi salah satu tugas mata diklat literasi lintas mata pelajaran pada aksi nyata topik 5. Literasi. Apa itu literasi? Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan juga memahami informasi dalam kegiatan membaca dan juga menulis. Dalam perkembangannya, pengertian literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu literasi hanya dimaknai sebagai kegiatan membaca dan menulis saja, kini terdapat banyak pengertian-pengertian lain dalam memaknai sebuah literasi. Kini literasi memiliki banyak makna dan juga pengertian baru serta makna baru seperti literasi sains, literasi teknologi, literasi komputer, dan masih banyak lagi. Nah, dan semua makna tersebut itu lebih dari sekedar hanya kegiatan membaca dan menulis. Literasi berasal dari kata literatur dalam bahasa Latin yang berarti orang yang sedang belajar. Jika kaitannya dengan arti dari bahasa tersebut, kegiatan literasi erat kaitannya dengan kegiatan membaca dan juga menulis. Jadi, apa itu literasi lintas mata pelajaran? Literasi lintas mata pelajaran merupakan kemampuan peserta didik untuk menggunakan, mendengarkan, berbicara, menulis, dan melihat untuk mendapatkan suatu informasi. Tentu saja, literasi lintas mata pelajaran sangat penting bagi peserta didik untuk memahami suatu konten pembelajaran. Tentunya, literasi lintas mata pelajaran ini sangat penting untuk semua mata pelajaran, tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi bisa berbagai mata pelajaran seperti biologi, matematika, seni, musik, dan masih banyak lagi. Nah, manfaat literasi lintas mata pelajaran adalah untuk membantu peserta didik dalam memahami suatu bacaan, lalu untuk membentuk peserta didik memahami pembelajaran secara konseptual, dan juga untuk membantu peserta didik berpikir kritis dan juga memecahkan suatu permasalahan. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kegiatan literasi itu sangat penting bagi semua mata pelajaran. Bahkan dalam semua mata pelajaran terdapat kegiatan literasi yang dilakukan. Nah, contohnya dalam kegiatan pembelajaran biologi ada banyak sekali kegiatan literasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Contohnya membaca. Peserta didik itu biasanya diajak untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan dibahas bersama-sama. Lalu ada kegiatan menulis, peserta didik dapat dengan aktif memaparkan kreativitasnya dengan membuat mind map. Lalu juga ada kegiatan menyimak, peserta didik biasanya menyimak guru yang sedang melakukan demonstrasi pada saat praktikum. Dan juga contohnya itu adalah kegiatan berbicara. Peserta didik biasanya melakukan presentasi dan juga diskusi yang memerlukan keterampilan berbicara di depan teman-temannya atau guru. Dahulu, kegiatan literasi hanya diidentikan dengan membaca, aktivitas membaca sebuah teks saja. Namun kini kegiatan literasi dan juga media literasi sudah jauh berkembang. Nah, yaitu dengan hadirnya adanya teks multimoda. Apa itu teks multimoda? Teks multimoda merupakan suatu teks yang ada kombinasi dengan animasi, gerak, audio, dan juga masih banyak lagi. Nah, tentu saja teks multimoda sangat memudahkan peserta didik untuk memahami suatu konten yang tersirat maupun tersurat. Lalu bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan literasi peserta didik di sekolah? Tentunya kemampuan literasi peserta didik di sekolah dapat dikembangkan dan juga dapat didukung tentunya dengan lingkungan yang kaya literasi. Seperti apa lingkungan yang kaya literasi? Lingkungan yang kaya literasi adalah lingkungan dari segi fisik, sosial, dan juga akademis sangat mendukung adanya kegiatan literasi. Dalam lingkungan fisik, tentu saja di sekolah harus menyediakan lingkungan yang ramah serta berpihak kepada peserta didik. Contohnya dengan melengkapi koleksi-koleksi buku, serta juga memajang karya-karya anak di berbagai sudut sekolah seperti mading. Lalu juga lingkungan yang sosial dan afektif tentunya dapat dicapai dengan menghargai capaian peserta didik. Contohnya dengan mengapresiasi prestasi
peserta didik pada saat upacara bendera setiap hari Senin. Lalu juga lingkungan akademik dapat didukung dengan pembiasaan-pembiasaan baik. Contohnya dengan melakukan kegiatan literasi 15 menit pada saat sebelum memulai pembelajaran. Nah, tentunya hal tersebut harus adanya koordinasi dan juga kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan juga semua staf yang ada di sekolah. Setelah membuat naratif literasi, tentunya saya menyadari bahwa literasi sangat berpengaruh dan juga bermanfaat dalam kehidupan saya. Dimulai pada saat saya masih kecil sering dibacakan dongeng, itu sangat berpengaruh pada pembiasaan baik di mana saya menjadi rajin membaca. Membaca tersebut bisa berbagai macam buku seperti novel, buku cerita, komik, dan masih banyak lagi. Tentunya dengan pembiasaan baik tersebut adalah membentuk karakter saya untuk senang membaca. Selain itu, dengan senang membaca menjadi mempunyai pengetahuan yang luas dan juga memudahkan saya untuk memahami sebuah konten pembelajaran. Nah, tentu hal tersebut sangat berpengaruh dan juga bermanfaat bagi saya, terutama pada saat menjadi seorang guru. Karena sejatinya seorang guru merupakan pemimpin dalam meliterasi. Nah, sebelum kita menyuruh peserta didik untuk melakukan kegiatan literasi, tentunya kita sebagai guru harus paham apa itu literasi dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada saat kita mengajar tentunya akan menginspirasi peserta didik dalam kegiatan literasi seperti itu. Selain itu juga kita juga bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman mengenai literasi. Contohnya kita berbagi pengalaman kepada peserta didik kita, novel apa saja yang sudah dibaca, apa maknanya, dan juga apa yang menjadi pembelajaran hidup dari novel tersebut. Selain itu, dalam kegiatan literasi juga membuat saya menjadi semakin semangat dalam melakukan berbagai inovasi untuk menyediakan berbagai moda atau media literasi yang membantu peserta didik untuk memahami suatu konten pembelajaran. Sebagai seorang calon guru, tentunya ada banyak sekali kontribusi yang ingin saya lakukan untuk memudayakan kegiatan literasi di sekolah. Salah satunya itu dengan kegiatan pembiasaan baik yang rutin dilakukan pada saat proses pembelajaran. Contohnya dengan membudidayakan 15 menit untuk membaca seperti novel sebelum mulai kegiatan pembelajaran. Tentunya dengan pembiasaan baik tersebut, saya berharap suka membaca merupakan karakter dirinya, agar dimanapun kapanpun mereka senantiasa untuk belajar dan juga membaca, sehingga hal tersebut akan membentuk karakter peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kegiatan proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun dimanapun mereka adalah suatu kegiatan pembelajaran. Selain itu, sebagai seorang calon guru, saya tentunya ingin berinovasi dalam membuat inovasi pembelajaran. Contohnya dengan membuat teks multimoda. Nah, seperti kita tahu bahwa teks multimoda merupakan suatu teks yang mengombinasikan antara visual, audio, gambar, gerak, dan masih banyak lagi. Tentunya dengan media tersebut akan memudahkan peserta didik untuk memahami suatu konten pembelajaran. Selain itu, kegiatan membaca menjadi lebih menyenangkan. Jadi membaca bukan hanya sekadar membaca suatu teks, namun kini sesuai dengan perkembangan zaman, membaca merupakan kegiatan yang menyenangkan dengan berbagai media yang disuguhkan oleh beragam teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam digital storytelling kali ini mengenai literasi lintas mata pelajaran. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan juga saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.